saya akan mempresentasikan tentang satu fenomena yang saya rasa kalau kita mengkaitkan dengan current situation atau contemporary society di Indonesia berkaitan dengan gender identity adalah millennials. Makanya lalu judul presentasi saya ini adalah Female Millennials Everyday Politics and Social Media, Gender Identity in the Contemporary Indonesian Society. Next, Mbak. Ya, ini yang akan saya fokuskan presentasi saya. Saya rasa semuanya sudah paham bagaimana lalu the current omnibus law. So Dr. Azwan, in Indonesia sekarang ini sedang ramai demonstrasi atau mass rally berkaitan dengan current law yang baru saja pass through our legislative called omnibus law. Dan di Omnibus Law ini banyak sekali rekan-rekan mahasiswa yang bergabung dalam rally, college student who also joining the protest, and also mereka banyak sekali menunjukkan cara-cara yang sangat unik, terutama mahasiswanya. Nah, saya juga melihat bagaimana fenomena ini berkait dengan setahun yang lalu ketika sama unjuk rasa atau protes yang berlangsung di beberapa kota di Indonesia yang berkaitan sama juga dengan undang-undang yang baru saja disahkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atas ini adalah protesters, female protesters yang justru menarik perhatian karena they do TikTok dance. Okay, so there are three to five female students. Of course, there are millennials who do TikTok dance while they are on the street joining the protest. Ya, lalu yang bawahnya adalah a tweet from a Twitter with the name Badkal Didi, who joined the protest last year, kind of like focusing on the makeup that she used while joining the protest. Okay, bye. Bye. So, Badkal Didi said that Maybelline is one of the cosmetic brand. Superstar Foundation sebagus itu, gengs, ya, demo dari pagi sampai sore, base makeup masih flawless, full coverage dan gak berat, minyakan dikit, so it's a bit oily but still wajar karena panas, so very recommended for demo. This is quite interesting how the female millennials trying to express their kind of like kepedulian terhadap politik, tetapi through cosmetics that they use. Dan ini yang menarik lagi adalah yang foto yang sebelahnya, Pak, skincareku mahal, sir, my skincare is very expensive, but I use it while it is midday, dipakai panas-panasan, but it's okay because the Unitary States of Indonesia is more expensive than my skincare. So it's kind of like the expression of, you know, the way they love the Indonesia, the country, as well as they use the makeup to express it. And then yang foto yang berikutnya adalah sama sebenarnya ketika lalu mereka mempergunakan banyak sekali satu pernik yang sangat berkaitan dengan perempuan. Gak apa-apa make upku luntur asal bukan keadilan yang luntur. So it's okay. My makeup is not really, you know, put on my face so long as it is not the justice that is luntur or that is fade away. So ini yang menarik dan saya berusaha untuk menganalisis sebenarnya ada apa dengan female millennials, everyday politics, and social media. Next, Mbak. Ya, saya akan mulai sebenarnya dengan siapa sih millennials itu? Gitu. Banyak sekali definisi tentang millennials, terutama berkaitan dengan kapan millennials ini lahir. So,
millennials ini adalah generation yang lahirnya antara tahun 1977 sampai dengan 1994. Ini menurut Newsweek magazine. Tetapi ada juga yang bilang lahirnya in 1980s menurut Pew Research Center. Dan menurut Time Magazine malah lahirnya antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. So most of the students now, college students adalah millennials. Next, Mbak. Nah, apa lalu the distinct characteristic of the millennial generation? Ada yang menyebutnya sebagai the me generations. Apa itu the me generations? It's a generation that kind of like selfish and individualistic, very techy and depend on technology, and apathy for politics. Tentu saja yang terakhir ini, apathy for politics ini still a bit debatable. Kenapa begitu? Karena kita banyak lihat dalam dunia politik, saya rasa juga di Malaysia, kami semua di Indonesia mengenal Syed Saddiq yang merupakan Menteri Olahraga kalau tidak salah ya, yang masih muda, good looking dan lain sebagainya. Kita juga tahu Macron, Emmanuel Macron yang juga termasuk golongan milenial, sekarang lahirnya tahun 77 ke atas. Atau di Indonesia kita tahu ada Partai Sosialis Indonesia yang digawangi oleh teman-teman milenial yang sangat peduli dengan politik. Walaupun toh tetap menurut survei CSIS dan Kompas tahun 2017, only 2.3% millennials who are interested in socio-political issues in Indonesia. Tetapi there are also some other phenomena that proves the other way around. There are a lot of millennials who really interested in socio-political issues in Indonesia. Next, Mbak. Yeah. So how do from this characteristic of millennials, bagaimana lalu kita melihat fenomena yang saya ungkap tadi, bagaimana mereka mempergunakan social network platform seperti Twitter atau TikTok atau Facebook dan Instagram to express their identity as millennials and also to express their political interests. Yeah. Whenever we see that phenomena, we saw that there is a kind of like self-expression to visuality of the image. Ya. Nah, ini ternyata berkaitan dengan fakta bahwa dalam konteks millennials, ternyata ada connection between the rise level of narcissism among millennials and the increased usage of social network sites. So rasa-rasanya ketika lalu kita melihat fenomena female millennials mempergunakan banyak selfie, kemudian banyak foto-foto images, still images maupun audio visual images, maka kita tahu bahwa memang demikianlah menurut survei ada relasi positif antara narcissism among millennials dan the use of social media sites. Nah, narcissism ini juga menjadi salah satu alasan kenapa lalu millennials mempergunakan social network sites, ya. Dan tentu saja ini berkaitan dengan the way social media users in general, not only millennials, when they articulate their identity. Next, Mbak. Yeah, whenever we are talking about identity on social media, I usually quote Mehdi Zadeh, who explicitly said that social media offer an ideal environment for the expression of the hope for the possible self, a realistic, socially desirable identity an individual would like to establish given the right circumstances. So it's kind of like social media memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk mengartikulasikan identitas yang selama ini tidak pernah bisa mereka ekspresikan di dunia offline. Social media memberikan banyak sekali kesempatan untuk itu, ya. Lalu kemudian Miller said that social media usage has boosted user sense of who they are and who they ought to be. So ini semacam berusaha untuk memberikan melalui penggunaan social media, users memiliki kesadaran sebenarnya siapa mereka. Dari post-post yang
bisa dilihat dari teman-teman mereka maupun dari diri mereka sendiri. Dan ini tentu saja berkaitan dengan the characteristic of the platform. Social media platforms usually put the identity management as one of its distinct characteristic. So identity management is one of the functionalities offered by social media besides conversation, sharing, presence, relationship, reputation, and groups. Next, Mbak. Yeah, so here we are talking about millennials, visual images and political preferences yang kita semua tahu dari bagaimana protesters, female protesters yang do TikTok dance, female protester who relate their political preferences and expression with the makeup that they use. Okay, so in here, I quote Rose and Ross in 2018, saying that millennials have unique characteristics that shape the way they articulate their political preferences. So yes, this is a good claim to support the fact that why female millennials use kind of like very personal thingy, cosmetics, makeup to articulate their political preferences, including the dance, the TikTok dance. And self-visualization is frequently used for identification to particular political movement. So again, the way they dance, the way they put themselves, exposed by a very, close up images of them with the poster saying about their political preferences through the metaphor of their makeup. Menurut Aituk, saya rasa karena ini adalah bentuk dari visualisasi diri gitu ya terhadap gerakan-gerakan politik. Dan bahkan secara eksplisit White menyatakan bahwa makeup works as a feminist tool against oppression. Saya rasa ini adalah salah satu bentuk ekspresi juga bagaimana perlawanan mereka terhadap banyak sekali stereotip di Indonesia berkaitan dengan demonstrasi atau mass rally or protest. Bahwa next Mbak, bahwa demonstrasi itu biasanya dianggap sebagai male domain gitu ya, bahwa perempuan itu rasa-rasanya tidak pernah aman berada dalam demonstrasi besar-besaran or mass rally or a protest on the street ya. So in this case we see that there is a feminine voice of the rally. Ada cosmetics yang always relate to women or female and millennials who really care about their appearances, as well as the TikTok dance. Inilah lalu yang disebut dengan high field, dengan everyday politics, ya. The focus on friendship and sharing that typifies social media activism, the way they express their political preferences through social media. Justru inilah yang menjadi penekanan dari apa yang disebut high field dengan everyday politics. Bahwa ada semacam relationship between political and the use of social media as the personalization of politics. Inilah lalu yang dikatakan bahwa politik itu bukan sesuatu yang sifatnya top down, lalu sangat serius dan lain sebagainya. Buat teman-teman millennials, perempuan millennials di Indonesia, ternyata mereka sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan everyday politics, bahwa politik itu adalah ekspresi keseharian yang sangat dekat dengan kita. Soal kecintaan terhadap unitary states of Republic of Indonesia, with the use of the metaphor of the cosmetic that is, flawless and waterproof, for instance. And again, it implies the political issues are framed by users' interests and experiences and is highly informal. Jadi dalam konteks ini sebenarnya everyday politics ini sangat informal. Tapi dengan demikian kita lalu bisa melihat bahwa politik is a matter of not only male domain but also female. Tetapi tentu saja juga yang menjadi menarik adalah bagaimana female millennials ini mengekspresikannya gitu ya, with a very feminine voice through the makeup and also through the dance.
Saya rasa ini sudah yang terakhir kalau tidak salah. Next coba Mbak, kayaknya sudah ya. Sudah terakhir. Coba next. Ya, oke. So can we please? Ya. Jadi ini saya rasa yang menarik ketika kita paling tidak saya melihat bagaimana lalu the dynamic of gender identity, particularly female millennials, whenever they use social media to express the politics or the everyday politics that Highfield states. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin Dr. Azwan setelah ini akan menyampaikan bagaimana the dynamics of gender identity in contemporary Malaysian society. Silahkan, the time is yours, Dr. Azwan.